Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Interiornya mewah dan indah. Seorang gadis halus dan anggun dalam gaun kuning duduk di satu sisi dengan lutut ditekuk. Tuanku, tidak mudah bagi anak-anak muda untuk mengumpulkan bintang. Wajah cantik gadis itu menunjukkan keterkejutan. Mendengar kata-kata itu, dia berkata perlahan, tidak pernah terdengar di masa lalu untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di alam transformasi roh dengan alam pengumpulan bintang. Saya mendengar bahwa beberapa penjahat kuno di Daxia dapat melakukannya. Sampai saat ini. Berbicara tentang ini, dia tersenyum, sepasang murid coklat dingin menyempit, dan berkata, tentu saja, generasi muda paling kuat di Daxia adalah seorang pria bernama anak laki-laki Sui. Saya mendengar bahwa ketika dia berada di Pulau Abadi Sumi, dia menggunakan basis budidaya mengumpulkan bintang untuk membunuh sekelompok penjahat kuno yang menginjakkan kaki di alam roh. Kekuatannya di luar imajinasi. Beberapa waktu yang lalu, saya berencana pergi ke Daxia untuk bertemu Sui sebentar untuk melihat seberapa mampu dia. Sayangnya, Shizun dan orang tuanya menolak untuk membiarkan saya pergi ke Daxia, mengatakan bahwa tempat ini sekarang adalah tempat paling berbahaya di benua Changqing, dan sangat mudah untuk mengalami kecelakaan saat ini. Berbicara tentang ini, pemuda berjubah perak menghela nafas pelan. Sui. Gadis dengan rok kuning mau tidak mau menunjukkan sedikit kerinduan, aku benar-benar ingin melihat dan melihat, orang luar biasa macam apa itu. Huaner, jika kamu memikirkan pria lain di depan kursi ini, kamu jelas meminta pemukulan. Pemuda berjubah perak itu berpura-pura marah. Gadis dengan rok kuning menggigit bibir merahnya, matanya yang indah berkibar, dan dia terkikik, ketika urusan hari ini selesai, saya akan senang dipukuli oleh Tuhan. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Meng Jinghai, kalian berdua mundur, dan aku bisa menangani ini sendirian. Pria muda berjubah perak mengerutkan kening, pria ini sangat keras. Gadis dengan rok kuning juga menoleh tanpa sadar dan melihat keluar jendela Baonian. Langit di atas Song Tao Yaping. Mendengar suara Sui, Meng Jinghai dan Gu San ragu-ragu. Keluar. Perlu dicatat bahwa lawan mereka adalah dua roh besar. Meskipun mereka semua berada di tahap awal fase roh, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Metode yang ditunjukkan Sui sebelumnya telah terbukti cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan apapun di alam roh. Tapi siapa yang bisa yakin bahwa ketika dia dan kedua roh itu berkelahi, apakah dia akan terlalu lemah? Orang-orang besar di Song Tao Yaping juga menarik napas. Tidak ada yang menyangka Sui akan memutuskan untuk berurusan dengan pembudidaya iblis itu sendirian. Ini sangat gila sehingga orang bahkan tidak bisa membayangkannya. Kebanggaan. Sao Meng tidak bisa menahan tawa. Seorang pria muda di alam bintang berani memprovokasi mereka semua seperti ini. Bagaimana ini bisa terlihat seperti tindakan ketidaktahuan? Iya. Mereka semua mematuhinya saat ini. Tiba-tiba, aura pembunuhan yang tak tertandingi mengunci Sui sendirian. Ada 33 pembudidaya iblis ini. 5 dari mereka adalah pembudidaya alam transformasi roh, dan 28 lainnya berada di tingkat alam pengumpulan bintang. Hal yang paling menakutkan adalah mereka bergabung satu sama lain untuk membentuk formasi pertempuran yang perkasa. 5 alam spiritual sebagai intinya, berkumpul menjadi barisan 5 elemen. 28 alam pengumpul bintang berdiri di kehampaan, diatur dalam formasi 28 rasi bintang. Barisan itu saja membuat sebagian besar pria besar di ruangan itu gemetar. Tapi Sui menutup mata untuk itu. Dia maju selangkah, jubahnya bergoyang-goyang, dan dia sesantai berjalan di halaman. Membunuh. Dalam formasi pertempuran, seorang pria berambut perak berjubah hitam mengeluarkan teriakan dingin. Ledakan. Seluruh formasi pertempuran berjalan dengan keras, dan energi iblis yang menyilaukan dan menyala naik ke langit. Semua pembudidaya iblis mencubit tangan mereka. Dalam kehampaan, satu demi satu pelangi ilahi melonjak, menyatu satu sama lain, berubah menjadi cetakan telapak tangan besar dengan jangkauan puluhan kaki. Jejak telapak tangan ini lurus seperti tangan iblis legendaris, hitam seperti tinta,
5 jari seperti pilar batu, dan telapak tangan dipenuhi dengan sekelompok guntur berwarna darah yang kejam dan tak terbatas. Segel setan darah. 5 alam spiritual dari formasi pertempuran dan kekuatan dari 28 alam pengumpulan bintang menyatu bersama. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah membuat kultivator alam spiritual manapun di dunia putus asa. Pada saat ini, pukulan mengerikan ini datang ke kepala. Sui bahkan tidak melihatnya. Oh! Ada rasa sakit yang menyengat di depan orang-orang besar yang hadir, dan pikiran mereka terasa seperti sedang dipotong. Tanpa menunggu mereka kembali sadar, pedang itu jatuh. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Setelah itu, dia menebas dengan keras pada Blood Demon God Seal dalam jarak 100 zang. Ledakan. Pedang ini, seolah menembus langit, tak terbendung. Ini. Di tebing Song Tao, orang-orang tercengang dan kaget. Kekuatan pedang sangat menakutkan. Ini jauh lebih kuat daripada pedang yang menekan Song Changhe sebelumnya. Bagaimana? Kendo macam apa ini? Sekelompok pembudidaya iblis yang berubah menjadi formasi pertempuran di kejauhan juga dikejutkan oleh kekuatan pedang ini. Sui tidak memberi mereka kesempatan untuk berpikir terlalu banyak, dan mendekat. Lengan bajunya membengkak, dan dalam sekejap, lebih dari 10 pedang terpotong. Desir. Satu demi satu energi pedang yang terang dan menyala tersapu dari kehampaan. Atau memotong, atau menebas, atau menyapu, atau membelah, atau menusuk. Terlihat berantakan dan tidak terstruktur. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit diledakkan, dan semburan kehancuran mengamuk. Jeritan melengking terdengar satu demi satu. Jika itu di bawah langit besar, sepertinya hujan darah. Tuhanku. Di tebing di Song Tao, Fu Yunkong dan tokoh besar lainnya ngeri dan ngeri. Adegan menakutkan dan berdarah itu membuat lelaki tua berjanggut dan Suomeng yang bertarung dengan sengit juga terkejut, kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka semua mundur. Ini, bagaimana mungkin? Formasi pertempuran disebut 5 planet, yang dapat menekan keberadaan fase roh. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh satu pukulan, dan seluruh pasukan dihancurkan. Baik Meng Jinghai maupun Gusan tidak jatuh cinta, karena mereka terkejut dan tersentak. Apa yang masih kamu lakukan? Mundur. Sui melangkah keluar dari kabut darah. Mulai dari membunuh pria berjubah merah Moking, dia berjalan di udara, menghancurkan formasi pertempuran dan menghancurkan iblis, dan langkahnya tidak pernah berhenti. Ini sama santainya dengan berjalan-jalan di taman. Tetapi pada saat ini, melihatnya muncul, semua orang seperti dewa. Meng Jinghai dan Gusan saling memandang, pertama-tama menyapa Sui Ji terlebih dahulu, dan kemudian buru-buru meninggalkan medan perang yang kacau. Sebelum mereka tidak yakin, jika Sui menghadapi 2 pembudidaya iblis fase roh, apakah akan ada kecelakaan. Namun kini, kekhawatiran itu sirna. Pria tua berjanggut dan Suomeng tidak menghentikannya. Keduanya memandang Sui tidak jauh dengan kaget dan marah, mata mereka penuh kejutan dan ketakutan, ini benar-benar hanya peran mengumpulkan bintang. Binatang singa emas cair yang menarik kereta harta karun di kejauhan gelisah, tubuhnya yang besar gemetar, bulunya berguling-guling, dan berteriak, "Tuan, sesuatu yang buruk." Apa yang kamu panik? Hidup dan mati adalah hal biasa, bagaimana kamu bisa berantakan? Sebuah suara melengking terdengar. Melihat kereta, sesosok berjalan keluar. Mengenakan jubah perak, wajahnya seperti giok mahkota, sosoknya ramping, dan sepasang mata coklat sedingin listrik, menangkap jiwa. Seperti seorang raja yang datang, menghadap ke dunia. Di belakang pria muda berjubah perak, seorang gadis dengan rok kuning berjalan keluar. Kulitnya lebih indah dari salju, dan matanya yang indah mengalir dengan kilau ungu samar, menunjukkan temperamen yang menawan. Saat mereka muncul, binatang singa emas menjadi tenang, seolah-olah telah menemukan tulang punggungnya. Orang tua berjanggut dan Suomeng juga menarik napas lega dan semangat mereka terangkat. Dan semua mata di Song Tao Yaping memandang pemuda berjubah perak dan rok kuning yang memperkosa kereta harta karun. Tidak diragukan lagi, pemuda berjubah perak adalah tuan dari para pembudidaya iblis itu. Putra Dewa, King Yuan.
Di atas lautan awan. Dengan munculnya pemuda berjubah perak, lelaki tua berjanggut dan Suomeng, dua pembudidaya iblis fase roh, keduanya mundur ke sisi kereta harta karun. Su Yi mengabaikannya. Dia sudah melihat pemuda berjubah perak, dan langsung mengenali bahwa ini adalah karakter tahap menengah di alam transformasi roh. Tapi napas pihak lain sangat tidak jelas dan aneh. Seperti gunung berapi yang sunyi, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak kerusakan yang akan dihasilkannya ketika gunung berapi itu meletus. Ketika dia melihat gadis berbaju kuning di samping pemuda berjubah perak, Su Yi mengangkat alisnya sedikit. Pupil ungu dan telinga tajam, pesona alami, ini jelas rubah ungu. Di klan rubah bulan ungu, klan rubah Kingqiu, dan klan rubah Huoling disebut Fox Immortal Triface Cells, dan mereka adalah tiga kelompok teratas klan rubah. Di antara mereka, klan rubah bulan ungu lahir dengan pupil ungu, telinga runcing, pesona alami, dan terlahir untuk mengendalikan kekuatan sihir ilusi tingkat atas seperti aroma wangi dan erosi tulang, yang sangat kuat. Seperti biasa, atas belas kasihan. Bulu dari klan rubah bulan ungu sangat lembut dan nyaman, tetapi sayangnya, ia memiliki aroma alami yang menawan, jika tidak, dapat menyebar di kursi rotan saya. Su Yi merasakan sedikit penyesalan. Jika semua orang yang hadir tahu apa yang dia pikirkan saat ini, saya akan terkejut. Jam berapa sekarang? Aku masih memikirkannya. Di kereta harta karun di kejauhan, pemuda berjubah perak berbicara dengan keras. Ini adalah sikap yang sangat sombong, tetapi juga sangat dingin. Su Yi tidak pernah menyukai omong kosong, jadi tentu saja dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong saat ini. Dia berkata langsung, apa yang saya katakan sebelumnya penting, tinggalkan binatang jahat itu, dan Anda bisa pergi hidup-hidup. Pemuda berjubah perak itu tertegun sejenak. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia menundukkan kepalanya dan berkata kepada binatang singa emas cair, lihat, di mata orang lain, kamu lebih berharga daripada hidup kami. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Pemuda berjubah perak itu bertanya. Binatang singa emas segera berkata dengan aura pembunuh, kamu harus merobek otot dan kulitnya, menggali jantung dan hatinya, meminum darahnya, memakan dagingnya, dan memurnikan jiwanya. Meng Jinghai dan pria besar lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Binatang ini, ide yang sangat kejam. Ide yang hebat. Pemuda berjubah perak itu mengacungkan jempol, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Su Yi di kejauhan, dan berkata, namun, aku bisa memberimu pilihan lain, selama kamu memilih untuk menyerah padaku. Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi menggelengkan kepalanya dan menyela, ini omong kosong seperti ini lagi, ini benar-benar berisik. Ketika dia berbicara, jubahnya berkibar, dia melangkah maju, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Baik musuh maupun musuh tidak akan mengira bahwa Su Yi akan begitu lugas, tidak mau berbicara omong kosong dan terburu-buru. Dari samping, dapat dilihat bahwa bahkan di hadapan pemuda berjubah perak, putra suci sekte ngengat, Su Yi tidak peduli sama sekali. Ini juga membuat wajah pemuda berjubah perak itu tiba-tiba tenggelam, betapa gilanya orang ini. Kebanggaan. Pria tua berjanggut itu berteriak keras, melambaikan stik drumnya, dan menghancurkannya. Stik drumnya panjangnya 3 kaki, setebal lengan anak kecil, seputih salju dan sebening kristal, itulah semangat hidupnya. Harta, bernama, Shooting Hammer. Di bawah palu, para hantu dan dewa menangis karena terkejut. Dalam hubungannya dengan tahap awal alam fase roh lelaki tua berjanggut itu, ketika pukulan ini dipukul, kekosongan bergetar, dan suara turbulen meledak. Tapi saat pukulan ini dan pedang Su Yi bertabrakan. Ledakan. Dan palu mengejutkan di tangannya membuat suara retak. Saya melihat tanda pedang yang mengejutkan di palu yang menghancurkan langit seputih salju, dan sepotong hilang. Satu pedang, melukai iblis yang hebat. Napas udara dingin bergema di Song Tao Yaping, Meng Jinghai, Gusandu dan alam roh lainnya ada, dan mereka tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka dan terkejut. Su Yi mampu melintasi jalan dan dengan mudah membunuh orang-orang di alam roh, yang membuat mereka merasa luar biasa. Dan sekarang, di hadapan pedang biasa, bahkan iblis alam fase roh terluka,
bagaimana orang tidak terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Bagus. Warna Su Meng berubah, dan wajahnya serius. Gadis dengan rok kuning dengan gugup berkata, "Tuanku, tuan muda itu terlalu kuat, atau... Mari kita mundur." Pemuda berjubah perak mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian mundur, aku akan menjaga anak ini." Ketika dia berbicara, sosoknya melayang ke udara. Ledakan. Cahaya hitam muncul dari pemuda berjubah perak, rambutnya yang panjang berkibar, dan mata coklatnya tiba-tiba menjadi dingin dan dalam. Meskipun, aura yang dia tunjukkan hanya di alam spiritual tingkat menengah. Tapi kekuatan semacam itu membuat Meng Jinghai, Gusandu dan roh-roh lainnya merasakan ancaman besar, dan ekspresi mereka segera berubah. Tidak diragukan lagi, Son of the Child of the Ngengat adalah karakter yang sangat menakutkan. Kursi ini tidak pernah bisa membunuh musuhnya sendiri sejak dia keluar dari retret sebulan yang lalu. Pria muda berjubah perak itu menatap Sui dari kejauhan. "Saya harus mengatakan, Yang Mulia sangat beruntung mati di tangan saya, cukup untuk membuat Anda tersenyum." Jiu Kuan. Bibir Sui berkedut tanpa terasa, "Anak ini omong kosong." Sui melangkah maju dan menunjukkan. "Saya melihat kehampaan." Cahaya dingin tiba-tiba muncul, berubah menjadi energi pedang yang jelas, dan menebas pemuda berjubah perak. "Aku tidak tahu harus berbuat apa." Pemuda berjubah perak itu mengepalkan tangan. Guntur hitam yang keras mengembun menjadi tanda tinju dan menghantam. Kekosongan bergetar hebat, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan pukulan ini. Semua orang terkejut. Ini adalah awal dari perang. Untuk pertama kalinya, serangan Sui diselesaikan dengan kejutan frontal. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk dilihat. Pria muda berjubah perak melihat telapak tangan putihnya sebelum berbicara perlahan. Meng Jinghai dan yang lainnya merasa gugup. Mereka yakin bahwa jika Sui tidak ada di sana hari ini, mereka semua yang hadir bersama tidak akan menjadi lawan dari pemuda berjubah perak. Hasil akhirnya hanya bisa dipaksa untuk menyerah. Tapi sekarang, dengan pemuda berjubah perak menunjukkan kekuatannya yang menakutkan, Meng Jinghai dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat untuk Sui, dan hati mereka menjadi cemas. Siapa tahu, begitu Sui dikalahkan, mereka akan... Bisakah orang melarikan diri? Rekan Taois Yuan Heng, saudara Su, dia tampaknya benar-benar dalam masalah. Lan Su lebih gugup dari sebelumnya. Kekuatan Sui yang ditunjukkan sebelumnya benar-benar mengasyikkan dan mengejutkan. Tapi sekarang, dengan putra saleh dari Sekte Gadli menunjukkan kekuatannya, siapa yang bisa setenang sebelumnya? Masalah. Yuan Heng menunjukkan penghinaan yang kuat dan berkata, "Sebelumnya, ada seorang pria bernama King Luo, yang lebih sombong daripada Ngengat atau putra suci ini, tetapi dia akhirnya ditangkap oleh keluarga saya. Tuannya dengan mudah dibunuh. Dan hal-hal seperti itu. Tidak cukup." Melihat di atas lautan awan, Sui tersenyum dan berkata dengan santai, "Yah, aku hanya akan melemparkan 3 pukulan, dalam 3 pukulan, jika aku tidak bisa menekanmu, aku akan kalah." Kata-kata ringan masih bergema. Dia mengepalkan jari-jarinya dan mengangkat lengan kanannya. Ledakan. Dengan gerakan Sui mengangkat lengan kanannya, tinju mengerikan yang benar-benar menakutkan menyebar ke seluruh kehampaan. Kekosongan 100 zang yang berpusat pada Sui sendiri bahkan lebih kejam. Hah! Pria muda berjubah perak mengecilkan pupilnya dan merasakan tekanan datang dari wajahnya. Matanya berkilat, energinya mendidih, dan dia siap menunggu. Dan ketika Sui meninju. Ledakan. Saya melihat kepalan tangan berwarna jernih yang menyilaukan tersapu, lurus seperti pelangi putih menembus matahari, kekosongan seperti kanvas, dan retakan lurus mudah dihancurkan. Penonton di kejauhan merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu raksasa. Apa pukulan sombong? Hanya menonton dari kejauhan, tetapi kekuatan semacam itu mengejutkan pikiran mereka. Menghadapi pukulan ini, mereka memiliki perasaan tidak berarti dan tidak berdaya, tidak dapat melarikan diri, dan tidak dapat dihindari. Ini benar-benar mengerikan. Kulit pemuda berjubah perak tiba-tiba berubah, tidak bisa tenang. Halbert Guntur Suanyin. Pemuda berjubah perak berteriak. Potongan kosong.
Saat tinju dan tombak bergetar. Ledakan. Mengikuti, di bawah tatapan orang-orang yang mengejutkan, halberd guntur meledak inci demi inci. Saya dihancurkan oleh tinju Suyi. Kulit pemuda berjubah perak berubah lagi, dan segel guntur yang menyala dengan cepat mengembun, menghalangi bagian depan. Tetapi pada saat ini, perlawanannya seperti lengan pria yang menghalangi mobil. Ada ledakan, dan segel guntur meledak. Setelah itu, pemuda berjubah perak itu sepertinya diledakkan. Seolah dihantam oleh gunung kuno, pemuda berjubah perak itu masih di udara ketika dia batuk seteguk darah, dan dia mampu menstabilkan sosoknya hanya beberapa puluh meter jauhnya. Menyaksikan adegan ini, seluruh tempat itu sunyi dan terkejut. Dengan beberapa pukulan, kumbang itu terlempar. Adegan yang mendominasi itu juga sangat mengejutkan pikiran semua orang yang hadir. Melihat pemuda berjubah perak, wajahnya yang tampan sudah pucat, penuh amarah dan ketidakpercayaan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.